Nomor 13 ini agak panjang ya kalau kita gunakan rumus dari garis singgung persekutuan dalam ya. Tapi kita akan gunakan cara yang tanpa rumus dan itu lebih cepat dan lebih efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, apa kabar? Semoga masih semangat dan sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan latihan PAT atau penilaian akhir tahun untuk kelas 8. Di mana ini merupakan bagian yang kedua. Nah, bagian yang pertama kita kemarin atau kita tadi sudah membahas tentang teorem Pitagoras dan lingkaran ya. Nah, sekarang berarti tinggal ini garis singgung lingkaran dan juga bangunan si datar. Oke, langsung saja. Ya, baik. Sebelum ini kita lanjutkan, ini saya mengingatkan kembali. Jadi kalau kalian ingin mendownload soal ini, silakan baca di deskripsi. Di situ akan saya tulis cara untuk mendownload soal ini ya. Oke, baik. Soal nomor 11. Ini merupakan soal garis singgung lingkaran, tapi di sini lebih khususnya ke garis singgung persekutuan luar atau GSPL. Nah, ini kita akan gunakan cara untuk mengerjakan ini dengan tanpa rumus ya, tanpa rumus. Sebenarnya saya sudah bikin ya beberapa tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu tentang video ini. Jadi bagi yang belum melihat, silakan dilihat. Saya tulis linknya di deskripsi atau di notifikasi di pojok kanan atas. Oke, jadi di sini kita gambarkan dulu lingkarannya. Dua buah lingkaran pusatnya PQ dengan jarak PQ itu adalah 26 cm. Jadi jarak PQ itu artinya jarak antara dua titik pusat ya. Jadi ini titiknya. Ini titiknya. Nah, panjang PQ-nya 26 cm. Ini 26. Kemudian panjang jari-jari lingkarannya dengan pusat P 8, Q 18. Oke, karena di sini P-nya 8, Q 18, maka ini saya namakan ini P ya. Ini P, yang ini Q ya, karena Q yang besar. Oke. Jadi ini seperti ini. Ini 18, yang di sininya 8. Pertanyaannya adalah panjang garis singgung persekutuan luar. Jadi ini yang warna kuning ini. Ini X-nya ini berapa ya. Oke, jadi kalau kita ingin tanpa rumus, sebetulnya caranya gampang banget, asalkan kalian sudah memahami tentang triple Pitagoras ya. Itu sangat penting sekali, jadi tolong dihafalkan kalau bisa triple Pitagoras itu. Oke, sekarang kita perhatikan ini. Ini kan tegak lurus ya. Kenapa kok tegak lurus? Karena sifat garis singgung itu adalah selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Nah, sekarang coba perhatikan segi 4 ini. Kotak ini. Dia bangun apa? Ini kan bangun trapesium kan ya. Kalau kita gambarkan, jadinya seperti ini. Wah, agak jelek, nggak apalah. Nah, kayak gini. Oke, seperti ini ya. Jadi ini 8, ini 18, ini 26, yang ini nggak tahu. Lah, ini seperti ini gambarnya. Bagaimana cara mencarinya? Ini kalau kita sudah belajar trapesium, udah ya. Ini gampang banget, tinggal kita tarik saja garisnya. Kita tarik garis dari sini. Seret-seret. Nah, ini tegak lurus. Maka di sini pas 8 juga kan sama dengan di atas. Maka di sini adalah 10, yang ini X karena sama. Nah, ini gunakan triple Pitagoras. Di sini 10, kemudian ini X, kemudian ini 26. Kira-kira berapakah nilai X-nya? Ayo. Kalau lupa, silakan diingat-ingat. Triple Pitagoras yang paling sering keluar itu adalah 3, 4, 5. Kemudian 5, 12, 13 ya. Apalagi 7, 24, 25, 8, 15, 17. Ini yang paling sering keluar. 4 ini yang paling sering keluar diujikan. Walaupun banyak sekali ya, banyaknya triple Pitagoras banyak sekali. Oke, kita kembali ke sini. Kira-kira 10x26 ini triple Pitagoras yang mana ya dari keempat ini?
yaitu yang 5, 12, 13. Kok tahu? Iya kan, kalikan 2 aja. Iya. Ini kita kalikan 2, coba ini kita kalikan 2. Maka menjadi 10, 24, 26 ya. Loh, 10, 26. Nah, 10, 26. Maka sudah pasti X-nya adalah 24 ya. Jawabannya. Dari mana? Dari triple Pythagoras 5, 12, 13. Loh Pak, bagaimana kalau tidak hafal rumusnya? Ya, karena nggak hafal rumus. Kalau nggak hafal triple Pythagoras, ya terpaksa gunakan rumus GSPL, garis singgung persekutuan luar, atau dicari Pythagorasnya ya. Oke, di sini kalau mencari pakai rumus garis singgung persekutuan luar, ini kita akan coba ya. GSPL, garis singgung persekutuan luar. Akar S kuadrat ya, kemudian ini dikurangi, kemudian jari-jari besar kurangi jari-jari kecil kuadrat. Nah, ini kalau kita gunakan rumus, ini berapa ini S-nya? S itu jarak 2 titik pusat ya, 26 kuadrat kurangi 18 kurangi 8 kuadrat. Ini berapa ini? Nah, ini harus ngitung ini ya, 676 ya. Ini 676 kurangi 10 pangkat 2. 676 dikurangi 100 berapa? 576. Tapi ini ada akar, ketemunya 24 cm. Jadi ini kalau kita menggunakan rumusnya. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut. Nah, perhatikan gambar di samping. Panjang AB adalah, nah ini juga merupakan garis singgung persekutuan luar. Oke, caranya bagaimana? Caranya kalau kita menggunakan, ini yang ditanyakan AB ya. AB itu apa? AB itu adalah jarak titik pusat. Nah, yang 24 ini merupakan garis singgung persekutuan luar. Atau kalau kalian nggak hafal rumusnya atau nggak ingin ribet, sebenarnya gampang banget kok ini. Ini kan trapesium. Kita tarik aja dari sini. Ya kan siku-siku ini ya. Atau kalau bingung kita putar aja gambarnya seperti yang tadi ini. Coba kita putar. Nah, oke. Kita balik, ini trapesium, ini 1, ini 8. Kemudian ini 24 ya. Gitu ya. Kemudian kita tarik garisnya. Tek 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 tek. Ini pasti 1, ini pasti 7 karena sama dengan yang ini totalnya kan 8. Ini 24, kemudian ini S atau X ya, saya tulis X aja lah. Nah, oke, gunakan triple Pythagoras yang tadi kan triple Pythagorasnya ada 3, 4, 5. 5, 12, 13, 7, 24, 25, kemudian 8, 15, 17. Ya, sekali lagi triple ini, keempat triple ini sering kali keluar. Nah, berarti yang mana kira-kira ini? Ini kalau kita tulis 7, 24, ini bla 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 atau ini X. Maka berapakah X-nya? Oke, yaitu 25. Kok tahu? Dari triple Pythagoras ini 7, 24, 25. Sehingga ininya 25 cm. Nah, kalau pakai rumus GSPL ya agak ribet ya, karena harus pindah ruas, harus dikuadratkan dan sebagainya di akar ya. Oke, paling enak sih pakai cara ini. Kalau lebih ingin menguasai ya silakan dilihat lagi video saya beberapa tahun yang lalu tentang GSPL dan GSPD tanpa rumus. Berikutnya nomor 13. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 15 cm dan kedua titik pusatnya terpisah sejauh 17. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran ada 3, maka panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah, oke, ini kita pakai rumus triple Pythagoras juga bisa, atau kita pakai rumus GSPD juga bisa.
kalau kita pakai rumus GSPD, garis lingkup persekutuan dalam, itu adalah akar S kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat ya. Jadi ini bedanya dengan GSPL, kalau GSPD itu tambah. Kemudian GSPD-nya berapa nih? 15. GSPL ini S-nya adalah 17. Kemudian R besarnya nggak tahu, ini kita tulis R ininya 3 kuadrat ya. Oke. Jadi begini. Ini sebetulnya simpel banget kok ini. Ini gunakan triple Pythagoras sudah ketemu. Ya. Udah ketemu berapa? Nah, R-nya 5. Ya, kok bisa 5? Ini pasti R-nya adalah 5. Kok tahu, Pak? Iya. Jadi gunakan triple Pythagoras yang tadi yang saya sebutkan tadi. Kan ada 3, 4, 5. 5, 12, 7, sorry. 15, 13 ya. Kemudian 7, 24, 25. 8, 15, 17. Nah, ini udah kelihatan bahwa ini adalah 8, 15, 17 ya. 17, 15. Nah, pasti R plus R ini adalah 8 ini. Jadi ini adalah pasti 8. Kan 8, 15, 17. Di mana sisi miring atau sisi yang terpanjang itu adalah jarak titik pusat ini 17 ya. Nah, ini kan 8. Nah, karena sudah terisi 3, maka ini pasti 5. Oke, ini kalau kita gunakan triple Pythagoras. Kalau kita ingin menggunakan rumus ini ya silakan dilanjutkan, tapi agak panjang ya, harus dikuadratkan, pindah ruas dan sebagainya. Agak panjang, harus mencari kuadratnya 17. Jadi saran saya kalau untuk GSPL, GSPD hafalkan minimal 4 triple ini. Ya, itu trik dari saya ya. Jadi jawabannya berapa ini? 5 ya, ada nggak daya C ya? Oke, next berikutnya. Nah, ini kita sekarang sudah di Limas ya, bangun rosisi datar. Ini ada bangun apa ini ya? Ini Patrick ya, SpongeBob ini ya. Oke, ini mata, jadi Patrick. Jadi ini kira-kira kalau digabungkan akan membentuk apa ya? Ini pasti limas ya. Jadi kalau limas itu jaring-jaringnya selalu berbentuk, sisi-sisinya selalu bentuk segitiga ya, ada segitiganya. Kemudian satu bangun ini yang menjadi alas itu berbentuk segi banyak, kadang segi 3, segi 4, segi 5 dan sebagainya. Jadi coba dibayangkan kalau ujung-ujungnya ini ya dipertemukan ke atas, maka akan terbentuk suatu bangun piramid atau limas. Limas berapa? Ya segi 5. Kok tahu segi 5? Ya karena alasnya ini coba perhatikan alasnya 5, segi 5 ya. Oke, next berikutnya. Banyak bidang diagonal pada kubus atau balok. Wah, ini adalah menghafal ya. Bidang diagonal kubus dan balok. Sebenarnya sudah saya pernah bikin video ini ya. Apa sih bidang diagonal itu? Jadi kalau ada kubus atau balok, ini ya, A, B, C, D. Ingat ya, namanya harus urut gini ya, memutar ini E, F, G, H. Bidang diagonal itu saya kasih contoh di sini adalah ACGE. ACGE. Mana bidangnya, Pak? Oh, gini. Ini kalau kita RC tengahnya ini. Jadi bidang yang membagi apa ya, bangun ruang ini ACGE. Bidang diagonal. Oke, jadi ada dua istilah yang hampir mirip. Bidang diagonal dan diagonal bidang itu berbeda ya. Kalau bidang diagonal dia itu berupa bidang, berupa bangun datar. Ini contohnya ACGE. Nah, apalagi BDHF.
BD HF. Ya, coba dibayangkan ya. Karena ini kalau saya hilangkan tambah lagi nanti malah ruwet. Kemudian apa lagi? BCHE. Apalagi ADGF. Apalagi CDEF ya. CDEF. Apalagi ABGH. Oke, apakah ada lagi? Oke, tidak ada ya. Jadi ada 6. Ya. Lupa saya bisa menemukan lebih dari itu. Ya, silakan dicari. Itu kalau ada yang lebih dari ini berarti ada yang double yang diulang kembali. Ya. Oke, berikutnya. Volume kubus 343 cm3. Luas seluruh bidang sisi kubusnya adalah, nah ini kubus itu rumusnya volumenya itu adalah S pangkat 3 kan ya. Tadi di situ ada 343. Berarti S-nya itu akar pangkat 3 dari 343. Berapa ya? Ketemunya adalah berapa nih? 7 ya. Nah, kok bisa Pak? Ya karena 7 kali 7 kali 7. Ini kan 49 dikali 7 ya. Nah, 9 dikali 7 kan berapa ini? 63. Oke, 343 ya. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kita diminta menentukan luasnya. Luas pembukaan kubus itu rumusnya adalah 6 kali S kuadrat. Berarti 6 dikali 7 pangkat 2. Atau 7 kali 7 ya. Jadi ini jangan dikali dulu, tapi kita kuadratkan dulu. Oke, 6 kali 49. 50 kali 6 aja 300. 300 ini, oke, 294. Sorry. Ini namanya antara tangan dan otak beda ya. Instruksinya 294, tapi nulisnya 24. Oke, jawabannya adalah C. Berikutnya nomor berapa ini? 17. Banyak diagonal ruang. Diagonal ruang itu apa sih? Diagonal ruang itu diagonal yang ada di dalam ini ya. Contohnya itu adalah SU. Oke. SU. Nih, kalau kita hubungkan nah di dalam ini. Apalagi TR. Nah, di dalam ya karena putus-putus ini. TR apalagi Kiwe apalagi PV ya. PV ini. Kalau saya tulis tabrakan nanti. Jadi diagonal ruang itu ada 4 buah ya. Buah apa? Buah apel. Oh, bukan. Oke, berikutnya. Nomor 18. Luas permukaan balok yang alasnya 15, lebar 10 dan tingginya adalah 20. Maka luasnya berapa ya? Oke, jadi caranya ini kita kalikan aja ini. 15 kali 10 berapa? 150. Sekarang 15 dikali 20 berapa? 15 kali 2 itu 30. Berarti ini 300. Sekarang ini 10 kali 20 berapa? 200 kan? Nah, sekarang kita coba jumlahin semuanya. 300 tambah 200 ya. 500 tambah 150 berarti 650. Coba ini kalikan 2 berapa? 1300 cm persegi. Jadi jawabannya adalah ini. Ya. Kita kalikan semuanya, kemudian ditambah dikalikan 2. Atau kalau lebih ingin puas ya kita gunakan rumus balok 2 kali PL ya, panjang kali lebar tambah PL PT kemudian LT ini rumusnya. Tapi nanti hasilnya sama ya, 1300. Oke, berikutnya nomor 19. Budi membuat kerangka prisma segitiga terbuat dari kawat dengan panjang alas 20 dan 10. Jika tinggi prisma 15, maka panjang kawat yang diperlukan adalah. Oke, ini perlu digambarkan dulu ya. Oke, gambarkan dulu ini apa ya?
prisma ya. Oke, saya gambarkan dulu ya. Semoga bisa mewakili lah. Bisa dibayangkan lah nanti. Oke. Oke, jadi ini ada prismanya kayak gini. Dimana ini 25, ini 10, ini 20, kemudian ininya 15. Oke, untuk menentukan panjang kawat maka kita harus menjumlahkan semua sebetulnya ya. Jadi yang alas saja berapa ini? Pakai warna merah. 10 tambah 20 tambah 25 berapa? 55 ya. Oke. 55. Kemudian ini 15 berapa ini? 45. Kemudian yang atas juga sama dengan yang bawah ya. Ini kan kalau di total ketemunya 55. Oke, ini berapa totalnya? 55 tambah 55, 110, 110 tambah ini 155 cm. Ya, jadi begitu ya. Ini nggak pakai rumus sebetulnya, kita hanya menjumlahkan aja semuanya. Oke, berikutnya. Nah, ini apa ini? Luas permukaan dari bangun ini. Bangun ini adalah bangun prisma segitiga. Sama dengan yang kita gambarkan tadi, cuman ini gambarnya tidur ya. Tapi sama, walaupun dia tidur, yang menjadi alas prisma adalah yang sejajar, yaitu yang bentuknya segitiga. Sedangkan yang bawah ini bukan alas ya. Yang alas ini adalah yang segitiga. Tinggi prismanya yang mana? Apakah 21? Enggak ya. Tinggi prismanya adalah 20. 20. Kok bisa 20? Ya, karena namanya tinggi adalah jarak terdekat antara kedua alasnya, kedua segitiga ini. Oke, baik. Sekarang kita akan proses ya. Ini ada sisi yang belum diketahui, yaitu sisi yang di sini. Nah, ini kita gambarkan dulu. Ada segitiga. Alasnya saya pindahkan dulu di sini. Oke, jelek ya. Jadi di sini 21, ini 35, ini X. Ayo, kira-kira berapakah ini? Gunakan triple Pythagoras. Ayo, ini 21, 35, ini X. Oke, gambarnya agak ini ya, karena yang kecil kan ini. Jadi 21, ini X, ini 35. Kira-kira triple Pythagoras yang mana ya? Dari 3, 4, 5, 5, 12, 13, kemudian 7, 24, 25, 8, 15, 17. Ini kira-kira triple Pythagoras yang mana? Bapak kok nggak ada? Oke, ada. Caranya bagaimana? Coba ini kalian kecilkan ya. Coba dikecilkan aja, disederhanakan aja. Ini bagi 7, ini bagi 7. Ketemunya berapa? Ketemunya kan 3. Ini 5. Nah, kan kelihatan kan 3, 5. Pasti ini. Nah, pasti ini 4 ya. 4. Nah, karena ini 3 menjadi 21, 5 menjadi 35. Maka 4 ini pasti akan menjadi 28. Ya, kenapa? Karena 4 dikali 7. Oke, ini 28 ya. Oke. Sekarang kita akan mencari rumusnya ya. Cukup nggak ya? Rumusnya adalah luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. 2 kali luas segitiga. Luas segitiga berarti ini. Ini luas segitiganya.
setengah kali berapa ini? Alasnya 28, tingginya 21 ya. Coret-coret ini berapa? 14. Oke, sekarang 14 kali 21 ketemu 294 cm persegi ya. Jadi luas alasnya sudah tahu. Kemudian sekarang kita butuh keliling alas. Keliling alas berarti kita jumlahkan keliling segitiganya ya. Oke, jadi ini 21, 28. Di sini tadi ketemunya 35 ya. Kita jumlah aja ini. Keliling alas sama dengan 21 ditambah 28 ditambah 35. Ini berapa ini? 84 ya. 84 cm. Oke, sekarang kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus yang tadi. Masukkan 2 kali luas alas tadi 294 ditambah keliling alasnya tadi 84 kali 2. Ini kita kali dulu baru tambah ya. Oke. 2 kali 294 588 ditambah 84 kali 2 168 0 ya. Kita tinggal jumlahkan ini 2268 cm persegi. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Silakan dicermati dulu. Baik ya, berikutnya soal nomor 21. Banyak sisi dan rusuk pada 5 segi 9. Oke, ini kelihatannya simple ya, tapi kadang kalau siswa nggak bisa caranya ya bingung. Banyak sisi dan rusuk. Oke, sekarang kita gambarkan aja. Dan kita nggak mungkin ya menggambarkan segi 9, tapi kita akan bayangkan ya. Bayangkan aja. 5 segitiga. 5 segitiga. Segitiga itu gambarnya gimana ya? Bisa nggak gambar ini? Nah, kayak gini. 5 segitiga, ini rusuknya, sisinya dulu. Sisinya ada 4, rusuknya ada 6. Ini saya gambarkan 5 segitiga. Kemudian ini kita gunakan pola ya. Perhatikan ini. Sekarang kalau 5 segi 4. 5 segi 4. Ini saya akan menggambarkan 5 segi 4 yang sketsa saja, nggak harus bagus. Kenapa nggak harus bagus? Karena saya nggak bisa bagus. Nah, kayak ginilah. Oke, perhatikan 5 segi 4 ini ternyata sisinya ada berapa sisinya? Ada 5 ya. Rusuknya ada berapa? Rusuk itu yang ini ya, kerangkanya ya. Ada 8. Oke, sekarang kita cukup itu polanya kita sudah dapatkan. Coba perhatikan, 3 sisinya 4. Oh, ternyata ini tinggal kita tambahkan 1. Coba perhatikan ini, rusuk 6. Oh, ternyata ini kita tinggal kalikan 2. Kok bisa? Iya kan, coba perhatikan ini, 4 jadi 5. Oh, ini tambah 1. 4 jadi 8. Oh, ini ternyata dikalikan 2. Berarti kalau 5 segi berapa itu? Segi 9. Berarti sisinya bagaimana? Sisinya tinggal kita tambahkan dengan 1, jadinya 10. Nah, kalau rusuknya kita tinggal kalikan 2. Kalikan 2 aja, berarti 18. Ya, 18. Oke, sehingga jawabannya adalah A. Oke, berikutnya. Nah, diketahui sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisinya 8. Jika tingginya limas 12, maka volume limas adalah, oke, ini rumus volume ya. Volume limas itu rumusnya adalah
V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ya, ini tinggi limas. Nah, ini ada jebakannya, hati-hati. Ini panjang sisinya 8 persegi ya. Berarti ini luas alasnya adalah luas persegi. Luas alasnya berarti 8 kali 8 ya, karena persegi kan. 64 cm persegi. Nah, ini kita masukkan 1/3 dikali 64. Tinggi limasnya berapa? 12. Coret-coret, 12 bagi 3, 4 ya. Kemudian 64 dikalikan 4. Ketemunya adalah 256 cm kubik ya. Oke, jadi untuk part yang kedua ini kita cukupkan sekian dulu, insya Allah. Kalau misalkan sekiranya ini bermanfaat ya, kita akan lanjutkan di bagian yang ketiga tentang statistika dan peluang, dan juga mungkin ke soal uraiannya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi bagi yang ingin mendownload silakan baca di deskripsi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.